Ini contoh ya. Kalau kalian belajar baik-baik para murtadin, ini ada contoh, saya tunjukkan screenshot saya dijapri oleh Julius Hidayah Mu'alaf Center. Dia ngajak saya berdialog, berdiskusi. Saya tanya temanya apa, dia bilang kita berdiskusi tentang integritas rencana. Saya males. Ini topik yang sangat ecek-ecek. Agama apapun, termasuk orang yang tidak beragama pun, sangat menghargai dan menginginkan integritas. Akhirnya saya bilang, tolong jangan topik yang terlalu luas mengambang, karena semua orang sepakat dengan integritas. Sekalipun mereka tidak berintegritas, mereka sepakat bahwa integritas itu bagus. Ayo yang lebih spesifik. Gimana kalau kita diskusi dan berdialog tentang memperbandingkan antara Tritunggal dengan ilmu kalam. Siapa yang lebih tauhid? Siapa yang lebih monoteisme? Gimana? Saya kasih topik yang jangan ecek-ecek, gila nih. Topik integritas gila nih bagi saya. Kalau kamu ngajak saya, kita ngomong yang kelas berat. Tritunggal versus ilmu kalam. Ayo kita diskusikan. Oh maaf, saya tidak mau debat bang. Ayo kenapa nggak mau? Doktrin Kristen yang selama ini sering kamu hina-hina, serang-serang, kamu fitnah dalam hati saya ya. Ayo kita uji barengan dengan ilmu kalam yang kamu bangga-banggakan. Ayo diuji. Berani enggak? Oh, aduh Pak, itu semakin memanaskan suasana. Agama nggak bisa dipaksakan. Begitu dia menghindar, lari, saya coba bilang ke Julius dari Hidayah Mu'alaf Center, sorry aku banyak kerjaan, aku nggak nanti aja ya kita ngomong ya. Karena hal-hal remeh-temeh kayak begini saya malas melayani. Saya tinggalkan. Nah, jadi saudara-saudara, pentingnya Anda belajar supaya apa? Bukan untuk sombong, tapi bisa menjadi berkat. Bahkan saya akan merasa bangga kalau ada orang-orang yang mengikuti channel-channel saya belajar. Anda bisa masuk sampai tataran, kalau Anda mengajak orang diskusi tentang Tritunggal dan ilmu kalam, Anda dihindari orang pergi lari. Baru saya bangga terhadap kalian. Belajar terus seperti ini. Shalom, bola-bolanya manis, ketemu lagi di postingan kali ini. Anda tadi sudah menyaksikan sedikit kutipan saya, percakapan saya dengan pihak Hidayah Mu'alaf Center. Saya menawarkan dialog teologis Islam Kristen, Tritunggal versus ilmu kalam, mana yang lebih monoteisme. Namun permohonan saya, tawaran saya untuk berdialog dengan pihak mu'alaf dari Hidayah Mu'alaf Center tidak mau, mereka tidak menanggapi. Nah, yang menjadi masalah setelah mereka menolak, keesokan harinya Hidayah Mu'alaf Center membuat live streaming yang menyerang Tritunggal. Di saat dia diskusi sama saya tawarkan 1 hari sebelumnya, ayo kita dialog, menguji Tritunggal dan ilmu kalam, mana yang lebih monoteisme. Dia tidak berani, melarikan diri, dia tolak. Alasannya saya nggak mau berdebat. Dia membuat live streaming yang menyerang Tritunggal. Ini kan kurang ajar. Diajak ketemu nggak mau, tapi terus menyerang Tritunggal. Bukan hanya itu, dia mengundang bidat-bidat Kristen dari Unitarian. Franz Donald, bidat Kristen yang menolak menyerang Tritunggal, dia undang, dia tampil berkolaborasi. Jadi, memang saya lihat, saya amati, pihak polemikus muslim manapun itu memiliki spirit, digerakkan oleh roh yang sama, dia memiliki tujuan, misi, menyerang dasar-dasar iman kekristenan tentang Tritunggal. Oleh karena itu, akhir-akhir ini bukan sesuatu yang aneh jikalau ada polemikus muslim, ustadz-ustadz penggiat mu'alaf berkolaborasi dengan bidat-bidat anti Tritunggal.
seperti yang ada di dalam, yang sudah dilakukan oleh Hidayah Mu'alaf Center, menggandeng unitarianisme kelompok-kelompok yang anti Tritunggal. Nah, setelah itu Hidayah Mu'alaf Center ini yang ketiga kali. Yang pertama, kedua, dia tampil dengan Francis Donald, Unitarian. Yang ketiga, dia melakukan ketidakjujuran. Dia penggal potongan film saya. Dan dia tafsirkan menyimpang dari ada yang benar dan ada yang tidak benar. Memang saya menolak Fatimah Sa'diyah yang memiliki keyakinan sama dengan Joshua Tewu yang sama-sama menghina Tritunggal, menyerang Tritunggal, melecehkan Tritunggal, dan berusaha membuang Tritunggal dari kekristenan. Fatimah Sa'diyah memiliki cara pandang dan argumen yang sama dengan polemikus-polemikus Muslim, senantiasa melontarkan tuduhan Tritunggal itu politeisme, Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Tritunggal ini ya kira-kira kalau bukan dari Alkitab dari mana dong? Dari setan kan? Dari iblis. Oleh karena itu Joshua Tewu, Fatimah Sa'diyah, Pastor Sarah, Risuli Lubis yang menertawakan mengolok-ngolok Tritunggal, pendeta Risuli Lubis ingin menggantikan Tritunggal. Sama persis dengan spiritnya kelompok-kelompok polemikus Muslim. Jadi kalau ada polemikus Muslim yang menyerang kekristenan, berkolaborasi dengan Oneness, dengan Saksi Yehova, dengan Unitarian, tidak heran karena spiritnya sama. Jadi di saat saya menyerang Fatimah Sa'diyah yang berusaha membuang, menghina, menginjak-injak Tritunggal beserta Joshua Tewu, itu juga menyerang kamu, Julius, dari Hidayah Mu'alaf Center dan Mu'alaf Center yang lain. Itu menyerang kalian semua. Jadi di saat saya menyerang, mempertahankan iman, dasar-dasar kekristenan yang diserang oleh pihak polemikus Muslim, itu juga menjadi pedang bermata dua yang membabat bidat-bidat Kristen. Kalau saya menghadapi bidat-bidat Kristen yang berusaha menghancurkan dasar-dasar kekristenan yang diimani seluruh gereja sedunia, hantaman saya kepada bidat-bidat Kristen itu juga akan membabat semua polemikus-polemikus Muslim yang ingin menghancurkan dasar-dasar kekristenan. Ini pedangnya bermata dua. Karena baik bidat maupun Muslim itu satu roh, saudara seiman, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu meruntuhkan Tritunggal. Kedua, fitnah yang dilakukan oleh pihak Hidayah Mu'alaf Center, saya akui, saya menunjukkan tanpa menyebut nama, ada orang yang bertobat dari Muslim menjadi Kristen, sekalipun KTP-nya masih Islam. Dia membuat postingan fitnah, postingan yang bohong penuh fitnah kepada Islam, bahwa orang Muslim baru melaksanakan sholat 5 waktu setelah ada kitab kuning ditulis. Kitab kuning ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang Banten, orang asli Indonesia, kakek buyutnya Wapres kita Ma'ruf Amin. Dan saya tahu benar itu keliru, itu fitnah. Sebagai seorang apologet, saya harus ngomong jujur, tidak boleh bohong, dan tidak boleh merestui fitnah terhadap yang lain. Katakan ya, ya iya, tidak ya tidak. Oleh karena itu di dalam postingan saya yang dipenggal sama Mu'alaf Center, saya nyatakan, saya tidak menyebut nama siapapun. Saya mengatakan barang siapa yang mengatakan sholat 5 waktu baru dilaksanakan setelah kitab kuning ditulis, saya katakan ini bohong, ini tidak benar.
Seorang apologet bukan seorang penipu, bukan seorang pembual, bukan seorang pemfitnah. Beda. Sebelum abad 19, sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani dipercaya oleh Raja Arab Saudi menjadi imam Masjidil Haram di Mekah, orang muslim sebelum abad 19 sudah sholat. Kenapa saya memberikan kritik dan bantahan semacam ini? Karena banyak orang-orang Kristen yang tidak paham tentang Islam terhasut sehingga ikut menyebarkan kebohongan dan fitnah-fitnah semacam ini. Di saat saya membuat postingan itu, 1 minggu sebelumnya, saya masih mendapat WhatsApp tentang postingan orang itu yang mengatakan Muslim sholat 5 waktu baru tahun abad 19, baru setelah kitab kuning ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena saya sudah menyaksikan banyak orang Kristen yang dibodoh-bodohi dan yakin atas fitnah yang dilakukan pihak oknum itu, yang saya tidak sebut namanya, saya memberikan klarifikasi, bantahan bahwa itu keliru. Di dalam iman Islam, tradisi Islam, sholat 5 waktu itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, nabinya orang Islam, bukan nabi saya, saat dia Isra Mi'raj, jalan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kebalik, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, baru dia dapat instruksi. Itu kejadian abad ke-7, bukan perintah yang dibuat di abad 19. Saya tidak pernah merestui kebohongan dan fitnah untuk menyakiti, menyerang agama lain. Apologet, jauhkan dirimu dari benci, marah, memfitnah agama lain. Fungsi apologet itu mempertahankan iman dan menyatakan kebenaran. Jangan lebih dari itu. Itu dosa. Bukan hanya itu tidak baik, itu dosa. Jadi di saat saya melakukan pembelaan iman Kristen terhadap yang lain, bukan berarti begitu ada orang ini yang memfitnah Islam, saya ketawa-ketawa, tepuk tangan, iya, saya senang. Oh enggak. Itu bodoh dan memalukan. Dan dia fitnah bahwa ini juga postingan saya ini menyerang Saifuddin Ibrahim. Loh, sama sekali saya tidak bermaksud dan tidak pernah ada satu kalimat pun dalam postingan saya itu menyebut Saifuddin Ibrahim. Benar saya mengatakan ada orang Muslim yang hanya bisa bahasa Arab tapi kurang ilmu. Lah, tanya mau Saifuddin Ibrahim, apakah dia orang yang tidak berilmu? Apakah Saifuddin Ibrahim mantan pengajar pesantren Al-Zaitun yang besar tidak tahu bahwa sholat 5 waktu itu diterima Muhammad saat Isra Mi'raj? Tanya. Semua orang Muslim yang terpelajar tahu bahwa sholat 5 waktu itu dimulai setelah Muhammad Isra Mi'raj. Jadi Saifuddin tidak seperti orang yang saya maksud dan bukan orang yang saya maksud. Inilah yang saya bilang, dia memutarbalikkan fakta. Karena banyak murtadin yang belajar sama saya, itu semua paham Tritunggal dan siap menjadi pembela iman Kristen tentang Tritunggal. Ini kasus sedikit, tapi ini ganjeli atau gak enak ya. Atau mereka hanya jualan bahasa Arab tapi kurang ilmu. Ini bahaya. Wajar mereka bisa bahasa Arab karena mereka tinggal di pesantren, dari kecil ngaji. Saya kurang fasih bahasa Arab, tetapi mengenai ilmu tentang Islamologi, saya banyak memahami masalah ini. Saya kebalikannya, beberapa orang tertentu yang hanya bisa bahasa Arab, tapi kurang ilmu. Ini bahaya, ini bahaya juga ini. Bahkan saya pernah ketemu ada seorang mantan Muslim
yang buat postingan dan jadi viral, dia mengatakan sholat itu berasal dari kitab kuning. Ini loh saudara, saya harus ngomong jujur. Ini sesuatu yang sangat-sangat keliru. Dia akan menjadi bahan tertawaan oleh agama lain. Karena kitab kuning itu buatannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu orang Indonesia. Dia kakek buyutnya Ma'ruf Amin, wapres kita. Kakek buyutnya wapres kita itu menjadi ulama besar di dalam dunia Islam. Di abad 19, dialah yang menjadi imam Masjidil Haram di Mekah. Ini orang Indonesia. Dibilang Syekh Nawawi Al-Bantani itu maksudnya Syekh Nawawi dari Banten. Al-Bantani itu dari Banten. Jadi seorang mantan muslim yang bertobat jadi Kristen mengatakan sholat itu berasal dari kitab kuning. Astagfirullahaladzim, saya cuma bisa mengatakan ini keliru. Ini keliru, ini bahaya. Orang lain yang tidak tahu apa-apa langsung ambil informasi ini dan disebar-sebarkan. Ini bahaya. Karena salat dalam Islam, sholat 5 waktu dalam Islam itu perintah, dalam agama Islam itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad saat dia Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj entah ini terjadi apa tidak, saya belum membahas masalah historisitasnya ini. Peristiwa Isra Mi'raj dalam Islam itu terjadi di abad ke-7. Apakah ini benar-benar terjadi dalam sejarah, ini perdebatan. Karena di dalam hadis Aisyah ditanya, katakan kepada kami apakah yang terjadi di malam Isra Mi'raj. Aisyah mengatakan, semalam-malaman dia tidur di samping saya. Di malam Isra Mi'raj, Muhammad tidur di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Itu gilirannya Aisyah. Dan Aisyah melihat semalam-malaman dia tidur di samping Aisyah. Timbul tafsir yang berbeda-beda. Ada ulama muslim yang mengatakan kemungkinan ini bukan perjalanan fisik tapi perjalanan roh, mimpi atau bagaimana. Perjalanan spiritual. Tapi ada yang meyakini ini memang perjalanan fisik. Raganya Nabi pergi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi karena dia naik borak cepatnya minta ampun, sampai-sampai Aisyah yang ada di sampingnya Muhammad malam hari itu tidak menyaksikan. Mau pakai tafsir mana terserah, yang jelas tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi kalau mengenai historisitas ini nanti postingan lain, saya akan membuat postingan khusus masalah Isra Mi'raj. Ada banyak tafsir. Yang jelas di dalam Islam sholat itu perintah Allah di saat Isra Mi'raj. Entah ini terjadi secara fisik apa tidak, saya belum membahasnya dan tidak dibahas di malam hari ini. Itu abad ke-7. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi begitu ada seorang mantan muslim yang mengatakan sholat itu baru ada di dalam kitab kuning, saya cuma bisa diam dan menundukkan kepala. Malu. Saya tidak bangga dengan keberaniannya dia ngomong itu. Saya malu. Abad ke-7 sudah ada perintah sholat. Bukan baru abad 19. Bahkan sekarang saya punya lebih dari 12 hadis. Sekitar 12 hadis. Saya kolektor buku, saya punya 12 hadis jilid yang utuh. Saya punya hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim yang utuh bukan ringkasan. Saya punya 4 sunan utama, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Saya punya. Termasuk hadis-hadis yang lain. Al-Mustarda saya punya. Saya punya juga Ibnu Quzaimah, Sunan Ibnu Quzaimah, dan beberapa hadis-hadis yang lain. Mengenai sholat, sudah ditulis detailnya di dalam hadis. Hadis ditulis di abad ke-9. Jadi saya bilang ini kesalahan fatal. Masalahnya kenapa? Ya karena orang-orang Kristen itu hanya senang sorak hore kalau ada yang bertobat. Karena mereka belum tahu tentang Islam, orang-orang yang bertobat baru dinaikkan, diorbitkan, dan mereka ngomong-ngomong keliru. Begitu dia ngomong salah, orang Kristen terima aja sebagai kebenaran. Ini bahayanya di sini. Tapi saya dengar, informasi yang terakhir saya dengar, orang yang mengatakan sholat itu berasal dari kitab kuning,
sholat baru diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek buyutnya Wapres Ma'ruf Amin, abad ke-19, dia mulai menyadari itu dia keliru, dan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama dia akan membuat postingan untuk mengklarifikasi masalah ini. Atau mungkin dia tutup mulut dan jangan lagi ngomong masalah ini. Karena pasti dia akan bermasalah di dalam hukum. Karena itu fitnah. Islam tidak mulai sholat di abad 19, tapi sejak Isra Mi'raj, sholat 5 waktu diajarkan oleh perintah instruksi dari Allah. Kemudian bisa jadi postingan yang dibuat oleh Hidayah Mu'alaf Center, postingan yang memasukkan banyak intrik dan fitnah, itu karena dia malu karena saya mengungkap sebuah data bahwa saat Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan menerima perintah salat 5 waktu, semua hadis menyatakan, sahih menyatakan, Muhammad ada di rumah Aisyah malam itu, dan Aisyah tidak melihat Muhammad naik ke surga. Semalam-malaman dia lihat Muhammad tidur pulas. Artinya, mau percaya Muhammad melakukan perjalanan fisik atau tidak, karena ada dua tafsir, ada dua pendapat. Satu mengatakan itu benar-benar perjalanan fisik. Itu perjalanan fisik dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terus naik ke surga. Tapi ada pendapat yang lain. Karena Muhammad semalam-malaman tidur pulas di samping Aisyah, dan itu pernyataan sahih dari Aisyah. Di malam Isra Mi'raj Muhammad tertidur pulas. Saya melihat Nabi tertidur pulas. Mereka mengatakan, perjalanannya sangat cepat sampai Aisyah tidak bisa melihat. Kedua, itu bukan perjalanan fisik, tapi rohnya yang naik. Mungkin mimpi atau apa. Mau pakai pendapat manapun, substansinya satu. Substansinya satu. Tidak ada saksi mata untuk kejadian ini. Titik. Mau yakin, tidak yakin, mau yakin di perjalanan fisik, bukan ini perjalanan roh, hanya mimpi, tidak ada satu saksi. Titik. Tapi beda dengan Yesus. Di saat Yesus naik ke surga, dia disaksikan banyak orang. Sama-sama naik ke surga. Tapi Muhammad naik ke surga ini pernyataan sepihak Muhammad tanpa ada saksi. Titik. Yesus naik ke surga. Bukan dia ngomong, aku naik ke surga, percayalah kepada cerita saya. Tidak seperti itu. Kristen tidak seperti itu. Yesus naik ke surga di depan mata semua orang, dan orang yang menyaksikannya langsung sungguh-sungguh imannya dan memberitakan Injil. Yesus adalah firman Allah, dan firman Allah itu satu dengan Allah dan adalah Allah. Telah turun ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus. Dia telah berkarya, menebus dosa, dan naik ke surga di depan mata kami. Dan mereka menjadi penginjil-penginjil yang pantang menyerah sampai mati syahid. Oke, karena kamu pihak Hidayah Mu'alaf Center sudah melakukan beberapa kesalahan, kamu hubungi saya untuk berdiskusi, saya tawarkan dialog. Ayo kita adu, kita uji Tritunggal vs ilmu kalam. Siapa yang menulis? Kamu tidak mau. Alasannya capek kita berdebat tentang agama, kita harus mengadem-ademkan. Munafik. Ya, kamu buat live streaming menghina, menyerang Tritunggal. Kamu panggil bidat-bidat Kristen berkolaborasi karena memang antara polemikus Islam dan bidat-bidat yang anti Tritunggal ini satu roh, satu iman, bertujuan, memiliki tujuan yang sama, menyerang dasar-dasar kekristenan yang diimani seluruh dunia. Orang Kristen sedunia. Kemudian kamu memfitnah postingan saya, kamu putar pelintir, putar balikan. Karena kamu sudah melakukan ini, bagi saya memandang cara-caramu ini, kamu nantang perang channel Inyo Manis. Kamu nantang perang saya. Channel Inyo Manis
akan menyerang balik kamu. Gracia Pelo kalau menyerang pihak yang keliru, yang salah, ndak pernah pandang bulu. Tak babat gue. Tunggu ya Hidayah Mu'alaf Center. Saya postingan ini hanya memberikan bantahan dan koreksi, meluruskan fitnah yang kamu lakukan. Tapi setelah ini, channel Inyo Manis, Gracia Pelo akan melancarkan serangan balik. Ya, perang antara channel Hidayah Mu'alaf Center dengan channel Inyo Manis sudah tidak terbendung. Ayo bolo-bolo Inyo Manis, dukung terus dalam doa. Biarlah apa yang kami lakukan di channel Inyo Manis bisa dilihat banyak orang, sehingga dia bisa menyaksikan mana yang benar, mana yang salah. Banyak orang menyuruh, Pak tolong dilaporkan supaya diblok postingan Hidayah Mu'alaf Center. Hampir saya kepingin mereport, tapi saya urungkan. Kenapa? Biarkan postingan fitnahmu itu ada, supaya banyak orang yang menyaksikan. Dan saya akan menampilkan bantahan, supaya baik siapapun bisa melihat kedua-duanya. Fitnahnya Hidayah Mu'alaf Center seperti apa, yang asli yang ditampilkan di channel saya seperti apa, yang benar seperti apa, yang fitnah seperti apa. Saya biarkan supaya semua orang bisa melihat dan membandingkan postingan-postingan Hidayah Mu'alaf Center yang penuh fitnah dan intrik, yang berkolaborasi dengan bidat-bidat Kristen. Mereka satu iman, sehingga tidak aneh polemikus muslim bergandengan tangan dengan bidat-bidat Kristen yang anti Tritunggal untuk menyerang dasar-dasar iman Kristen yang diimani seluruh gereja di dunia. Oke, demikian postingan saya. Terus dukung dalam doa, karena selain saya memberikan pengajaran-pengajaran apologetika dan doktrin-doktrin dasar iman kekristenan, saya akan buatkan postingan khusus untuk melawan Hidayah Mu'alaf Center yang melakukan trik, fitnah, dan hal-hal yang tidak jujur. Tuhan memberkati. Ini contoh ya. Kalau kalian belajar baik-baik para murtadin, ini ada contoh, saya tunjukkan screenshot saya dijapri oleh Julius Hidayah Mu'alaf Center. Dia ngajak saya berdialog, berdiskusi. Saya tanya temanya apa, dia bilang kita berdiskusi tentang integritas rencana. Saya males. Ini topik yang sangat ecek-ecek. Agama apapun, termasuk orang yang tidak beragama pun, sangat menghargai dan menginginkan integritas. Akhirnya saya bilang, tolong jangan topik yang terlalu luas mengambang, karena semua orang sepakat dengan integritas. Sekalipun mereka tidak berintegritas, mereka sepakat bahwa integritas itu bagus. Ayo yang lebih spesifik. Gimana kalau kita diskusi dan berdialog tentang memperbandingkan antara Tritunggal dengan ilmu kalam. Siapa yang lebih tauhid? Siapa yang lebih monoteisme? Gimana? Saya kasih topik yang jangan yang ecek-ecek, gila nih. Topik integritas gila nih bagi saya. Kalau kamu ngajak saya, kita ngomong yang kelas berat. Tritunggal versus ilmu kalam. Ayo kita diskusikan. Oh maaf, saya tidak mau debat bang. Ayo kenapa nggak mau? Doktrin Kristen yang selama ini sering kamu hina-hina, serang-serang, kamu fitnah dalam hati saya ya. Ayo kita uji barengan dengan ilmu kalam yang kamu bangga-banggakan. Ayo diuji. Berani enggak? Oh, aduh Pak, itu semakin memanaskan suasana, agama nggak bisa dipaksakan. Begitu dia menghindar, lari, saya coba bilang ke Julius dari Hidayah Mu'alaf Center, sorry aku banyak kerjaan, aku nggak nanti aja ya kita ngomong ya, karena hal-hal remeh-temeh kayak begini saya malas melayani. Saya tinggalkan. Nah, jadi saudara-saudara, pentingnya Anda belajar supaya apa? Bukan untuk sombong, tapi bisa menjadi berkat. Bahkan saya akan merasa bangga kalau ada orang-orang yang mengikuti channel-channel saya belajar. Anda bisa masuk sampai tataran, kalau Anda mengajak orang diskusi tentang Tritunggal dan ilmu kalam, Anda dihindari orang pergi lari. Baru saya bangga terhadap kalian. Belajar terus seperti ini.